Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari hukum jaminan akan mempresentasikan materi kami, yaitu fidusia. Kami kelompok 5 dengan anggotanya saya sendiri sebagai pembicara pertama, Siti Nur Fadila Samon, dan teman saya Dein Samadi dengan Lufia Isnani. Jadi materi pertama akan bisa dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu istilah pengertian fidusia. Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin, yaitu fides, 3 yang berarti kepercayaan. Dengan demikian, fidusia adalah bahwa hubungan hukum antara debitur memberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya. Setelah debitur melunasi utangnya, kreditur juga harus percaya pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik. 1. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Ayat 1 tentang jaminan fidusia kita jumpai pengertian fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan milik benda tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sejarah jaminan fidusia. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam jurisprudensi, dan sekarang itu diformalkan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensinya dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih. Karena itu, tidak diherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam Verburgerlijk Wetboek atau BW. Dengan perkembangannya gadai dan hipotek, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi, hilang dari masa lalu lintas perkreditan. Terhadap eksistensi jaminan fidusia bermula dari adanya jurisprudensi melalui keputusan pertamanya tentang fidusia dalam perkara yang dikenal dengan Bridgebridge Arrest tanggal 25 Januari 1929 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk menyeludupkan atau menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang secara tidak pantas. Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang berdasarkan asas konkordasi. 5. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia juga diakui oleh jurisprudensi berdasarkan keputusan Hugerrecht tanggal 18 Agustus 1932. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dein Samadi. Dasar hukum dan asas-asas hukum jaminan fidusia. Dasar hukum jaminan fidusia. Terdapat 2 sumber yang melandasi lembaga jaminan fidusia, yaitu 1. Umum, yakni pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, kemudian pasal 14 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang kedua khusus. Secara khusus ada 9 undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang fidusia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan lain-lain. Asas-asas jaminan fidusia. Mengenai asas-asas jaminan fidusia, pembentuk undang-undang jaminan fidusia tidak mencantumkannya secara tegas yang menjadi dasar dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal undang-undang jaminan fidusia. Asas-asas jaminan fidusia dalam undang-undang jaminan fidusia. Selanjutnya disingkat UUJF. Kemudian objek dan subjek jaminan fidusia. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Undang-Undang Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.
Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dirumuskan bahwa objek dari jaminan fidusia meliputi benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. Dapat atas benda berwujud, dapat atas benda tidak berwujud termasuk piutang, dapat atas benda terdaftar, dapat atas benda yang tidak terdaftar, benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak yang tanggungan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek. Kemudian pembebanan, bentuk dan substansi jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Substansi akta pembebanan fidusia memuat sebagai berikut. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia, para pihak yaitu pemberi dan penerima fidusia. Objek fidusia ini tetap berada pada pemberi fidusia. Asuransi objek fidusia, perselisihan, biaya pembuatan akta, saksi-saksi, tanda tangan para pihak. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dapat dibaca dan dipelajari pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Selanjutnya yaitu tempat pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kantor pendaftaran fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan dan didirikan di ibu kota provinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu terhapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Terhapusnya jaminan fidusia apabila terjadi hal-hal suatu tertentu jaminan fidusia oleh hukum dianggap telah dihapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia atau pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya yaitu eksekusi jaminan. Ada 3 cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial alas hak eksekusi adalah penerima fidusia. Maksudnya adalah pembuatan tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar hukum untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim. Yang kedua yaitu penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Yang ketiga yaitu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Dengan cara demikian, selanjutnya yaitu tentang pandangan syariat Islam tentang fidusia. Dalam kaitannya dengan syariat Islam, fidusia bisa dibandingkan dengan gadai. Gadai menurut syariat Islam pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang dengan ketentuan segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan barang gadai atau jaminan. Sehingga apabila yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak boleh digadaikan. Demikian juga dengan fidusia. Segala benda yang dapat diperjualbelikan bisa dijadikan jaminan, hanya saja seperti yang telah
yang telah kemukakan jaminan fidusia yang perlu diserahkan. Dengan ketentuan kiwa benda atau barang jaminan fidusia tersebut diperlukan oleh debitur untuk melancarkan usaha atau bisnisnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.